Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video UAS mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Rinda Agusti dengan NPM A1H025001 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Der Noermanza, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan ringkasan dari seluruh materi yang telah saya pelajari selama 1 semester penuh. Ada 10 materi pokok yang akan saya sampaikan. Materi pertama adalah tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga menjadi pemersatu bangsa di tengah banyaknya bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas nasional, alat pemersatu, serta sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, pendidikan, komunikasi nasional, serta pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, ketika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemerintahan dan perdagangan antar bangsa. Kemudian bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Penggunaannya semakin baik dan benar. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam sidang DPR, dalam buku pelajaran sekolah, hingga dalam karya ilmiah mahasiswa. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol pemersatuan, identitas bangsa, dan sarana pengetahuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Materi kedua adalah tentang sikap berbahasa Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Ada 3 sikap utama yang harus dimiliki. Pertama, kesetiaan berbahasa, yaitu seluruh mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kebanggaan berbahasa, yaitu merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan, termasuk di forum internasional sekalipun. Ketiga, kesadaran terhadap norma bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku. Materi ketiga membahas tata bahasa dalam kehidupan akademik sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia berperan sebagai kendaraan utama dalam menyampaikan, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam karya ilmiah, presentasi, dan diskusi akademik sangat mencerminkan kualitas seorang mahasiswa. Contoh nyatanya adalah ketika kita menulis makalah atau skripsi. Penggunaan kalimat efektif, ejaan yang benar, serta pilihan kata tepat atau membuat karya ilmiah kita lebih berbobot dan mudah dipahami oleh pembaca. Materi keempat adalah tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di era digital ini mencari referensi ilmiah menjadi jauh lebih mudah. Salah satu alat terpenting adalah Mendeley, yaitu aplikasi manajemen referensi yang membantu membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Mendeley tersedia dalam 3 versi. Mendeley Desktop yang bekerja sebagai offline,
mendelay web yang berbasis server, dan mendelay referensi manager yang dirilis sejak 2019. Sebagai contoh, ketika kita menulis latar belakang sebuah karya tulis ilmiah, mendelay akan secara otomatis menyusun daftar pustaka sesuai format APA hanya dengan beberapa klik. Ini sangat membantu mahasiswa agar tidak salah dalam penulisan referensi. Materi kelima adalah tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara sistematis, jelas, dan meyakinkan di hadapan audiens. Hal-hal penting yang harus diperhatikan antara lain penggunaan bahasa yang baku dan formal, penyusunan slide yang rapi dan informatif, kemampuan menjawab pertanyaan serta kritis, serta penguasaan materi yang mendalam. Contoh nyatanya adalah ketika mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian skripsi di hadapan dosen penguji, kemampuan berbicara dengan percaya diri, menggunakan bahasa yang baik, dan menjawab pertanyaan dengan tepat menjadi penilaian utama. Materi keenam adalah tentang mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kerja tertulis yang berisi rancangan suatu kegiatan, baik berupa produk maupun jasa, yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Sistematika proposal kegiatan yang baik terdiri dari judul yang aktual dan maksimal 15 kata, daftar isi, bab 1 pendahuluan berisi potensi dan peluang pasar, bab 2 gambaran umum serta usaha, bab 3 metode pelaksanaan berisi cara membuat, mengemas, dan memasarkan produk, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan serta daftar pustaka dengan format APA. Sebagai contoh, mahasiswa bisa membuat proposal kegiatan kewirausahaan seperti usaha minuman kesehatan dari bahan lokal, kemudian mengajukan kepada kampus atau pihak sponsor untuk mendapatkan dana kegiatan. Materi ketujuh adalah tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, mahasiswa wajib membuat laporan hasil kegiatan secara sistematis. Laporan ini berisi deskripsi kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk kegiatan berikutnya. Laporan kemudian dipresentasikan kepada dosen atau rekan mahasiswa. Kemampuan ini sangat penting karena melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan dan berkomunikasi secara profesional. Materi ke-8 adalah tentang mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen ilmiah yang berisi rancangan penelitian yang akan dilakukan. Isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta anggaran dan jadwal penelitian. Contohnya, seorang mahasiswa pendidikan jasmani bisa membuat proposal penelitian tentang pengaruh latihan fisik terhadap konsentrasi belajar siswa. Proposal ini kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan terarah. Materi ke-9 adalah tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan untuk pertanggungjawaban ilmiah yang disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Setelah selesai, hasil penelitian dipresentasikan agar dapat memberikan manfaat bagi khalayak luas. Kemampuan ini melatih mahasiswa untuk berpikir ilmiah, kritis, dan mampu mengomunikasikan temuan penelitian secara tepat dan jelas. Materi ke-10 sekaligus terakhir adalah tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan ditulis mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Artikel ilmiah umumnya terdiri dari judul abstrak, pendahuluan metode, hasil dan pembahasan, serta daftar pustaka. Contohnya, hasil penelitian tentang pengaruh media digital terhadap motivasi belajar mahasiswa dapat ditulis menjadi artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal nasional. Kemampuan menulis artikel ilmiah adalah puncak dari seluruh proses belajar akademik dan menjadi bekal penting dalam dunia profesional maupun lanjutan studi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD, atas seluruh ilmu
bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan dapat saya amalkan dan bermanfaat bagi saya dan masyarakat luas. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.